Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel Peternak Muda Pati. Nah, pagi ini saya baru saja selesai melakukan perawatan rutin pada kelinci-kelinci saya, yaitu mulai pemberian pakan, pemberian minum, kemudian membersihkan sisa-sisa makanan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saya akan melanjutkan kepada pengecekan atau kontrol pada bayi-bayi kelinci, karena ini ada beberapa indukan yang posisinya sedang atau sudah melahirkan beberapa hari yang lalu ya, dan ada juga yang dalam tahap persiapan. Nah, contohnya ini ya, ini persiapan melahirkan. Ini saya kawinkan tanggal 27 bulan 5, sekarang tanggal 28. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan tanggal lahir. Jadi ada beberapa teman-teman yang tanya kepada saya ya melalui komentar di video-video saya tentang masa kehamilan. Jadi masa kehamilan kelinci itu bervariasi ya teman-teman, tidak 30 hari pas. Jadi ada yang sampai 32 hari, 33 hari, sampai 35 hari ya. Jadi bervariasi. Jangan panik ketika kelinci Anda sudah melewati 30 hari tetapi belum lahir. Apalagi kalau kelinci-kelinci yang memiliki ukuran lebih besar seperti ini. Ini kan jenisnya New Zealand ya. Ini sedang tadi baru saja membuat sarang. Ini mungkin sedang istirahat ya. Ini sudah kelewat 2 hari karena kemarin bulan kemarin itu kan tanggalnya sampai 31 ya. Ini 27 bulan 5, sekarang tanggal 28. Jadi nggak masalah ya. Kalau menurut saya asal tidak melewati 35 hari aja masih tenang ya. Nanti kalau 35 kok belum lahir, itu baru kalau misalnya panik nggak apa-apa. Nanti bisa dilakukan penanganan selanjutnya kalau misalnya tidak lahir-lahir, yaitu dengan penyuntikan hormon perangsang supaya cepat melahirkan ya. Tetapi sejauh ini saya belum sampai ke tahap itu. Paling mentok itu ya 33, 34 itu baru lahir ya. Tapi kalau 35 ke atas belum pernah saya. Jadi masih aman. Dan pastikan kelinci tersebut hamil. Jangan sampai nanti tidak hamil ditunggu-tunggu ya hari kelahirannya. Kalau tidak hamil ditunggu-tunggu hari kelahirannya ya nggak lahir-lahir nanti. Jadi pastikan dulu kalau memang hamil ya. Nah, untuk cara-cara pengecekannya sudah saya share di video-video sebelumnya. Oke, ini saya kembali lagi ke tema video kali ini, pengecekan bayi-bayi kelinci. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini sebentar ya, ini saya turunkan dulu semuanya biar lebih enak videonya ya. Nah teman-teman, ini merupakan bayi-bayi kelinci dari kandang saya ya. Ada beberapa yang dalam tahap persiapan, ada 2, yaitu yang HPL nya tanggal 27 yang saya sampaikan tadi, dan ada satu lagi tanggal 30. Kalau yang tanggal 30 belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Kalau yang tanggal 27 HPL nya itu sudah membuat sarang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini dari 3 indukan yang berbeda. Jadi controlling ya, ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Ini hanya sebagai penjelasan saja. Tapi kalau saya melakukan controlling itu tidak sampai saya turunkan boxnya seperti ini, kecuali memang ada masalah ya. Misalnya untuk disusukan secara manual ya, itu memang harus saya turunkan box ya. Jadi controlling anakan itu sangat penting untuk dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya masalah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan segera bisa teratasi ya. Nah, apa saja yang dikontrol jika kita melakukan pengecekan anakan kelinci? Yang pertama adalah kondisinya tentu ya. Jadi kondisi kesehatan bayi-bayi kelinci tersebut. Nah, ini ya, biasanya itu kalau awal bayi yang baru lahir itu kadang kotorannya itu menempel di bagian ini, bagian anusnya ini ya. Ini harus kita bersihkan kalau misalnya ada yang seperti itu. Tapi biasanya kalau sudah besar itu tidak. Ini biasanya rata-rata di awal saja ya. Tetapi kalaupun ada, maka kita harus membersihkan supaya apa? Supaya nanti kotoran yang akan keluar itu tidak terganggu ya. Kita lihat apakah disusui atau tidak. Nah, ini biasanya hanya di awal-awal saja kalau untuk disusui atau tidak
ya. Di awal-awal, kalau misalnya di awal-awal sudah oke, normal disusui dan porsi susunya sudah bagus, artinya kenyang-kenyang anakan tersebut, maka ini biasanya selanjutnya hanya saya lihat sekilas saja, ya. Itu. Kemudian ada luka atau tidak, misalnya kok pas indukannya melompat ke nestbox atau masuk nestbox, nanti kukunya mengenai anakan, itu kan nanti luka, itu harus segera diobati, ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan bahwa ini apa namanya, nestboxnya itu dalam kondisi yang kering, ya. Nanti misalnya kalau ada yang basah karena misalnya kena urin dari induknya atau karena kencing dari induknya, itu nanti harus kita segera ganti apa namanya ini, sarangnya, ya. Kita bisa menggunakan jerami padi seperti yang saya lakukan seperti ini, ya. Jadi kalau yang ini awalnya kemarin itu tidak dicabuti bulunya, jadi hanya di jerami padi yang saya sediakan seperti ini. Tapi lama kelamaan nanti dikasih, tapi cuma sedikit ini, ya, dikasih bulu sama induknya tapi cuma sedikit, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Jadi nanti dia kalau kedinginan akan mencari tempat tersendiri, ya. Ini kita cek satu persatu. Ini kondisinya sehat semua, alhamdulillah. Ini ada 6 ekor. Ini yang silangan tadi antara NZ dan REG. Kalau yang ini tuh DOB-nya itu tanggal 21 kalau tidak salah. Kalau yang ini tanggal 23, ya, tanggal 23. Ini REG, ya. Ini REG dan REG saya kawinkan dengan REG. Ini sebenarnya kemarin anaknya cuma 6, ya, tetapi saya tambah 1 karena permasalahan di induk yang satunya lagi. Jadi induk yang satunya tuh ini ya teman-teman. Nah ini kita lihat ya, perbedaan ini selang 1 hari dan dengan yang ini. Jadi ini tanggal 23, ini tanggal 24. Ini kondisi anak-anaknya itu kecil, ya, kecil. Ini kita lihat kan kecil-kecil, ya. Beda dengan yang ini. Nah ini selang 1 hari yang gemuk-gemuk, ya. Nah sementara ini kemarin itu jumlah bayinya itu ada 7 ekor, ya. Saya amati di hari pertama susunya itu tidak terlalu bagus, ya, sehingga saya kurangi. Saya ambil satu yang paling besar, saya taruhkan di sini, ya. Karena apa? Karena di sini yang lainnya sudah besar-besar. Kalau saya ambil yang paling kecil nanti kasihan, nanti tidak imbang dengan yang ini, ya. Jadi saya ambil satu, saya taruh di sini. Jadi ini sekarang menyusui 7 ekor, yang ini menyusui 6 ekor. Nah itu. Nah ini kita cek juga sehat-sehat meskipun air susunya tidak terlalu bagus. Nah ini seperti yang saya contohkan tadi. Nah ini kan ada kotoran yang menyumbat di anusnya. Ini harus kita bersihkan supaya tidak menghalangi nanti. Nah, ya. Memang harus sabar, penuh kasih sayang kalau memang mau terjun di dunia peternakan itu. Kita cek satu-satu. Ini yang bikin seneng itu apa ya? Ada bakalan broken coklat ini sepertinya ini, ya. Broken, kalau broken black ini sudah sering punya, tapi kalau coklat ini baru kali ini saya punya turunan broken coklat ini, ya. Oke, ini kondisinya sehat semua, ya. Nanti kalau ada yang kekurangan, ya misalnya kekurangan air susu, ada yang lebih dominan, ada yang kekurangan. Nah, itu nanti yang kekurangan itu nanti kita susukan secara manual, ya, supaya segera bisa menyusul perkembangannya dengan teman-temannya. Kalau dibiarkan saja nanti dia akan tetap ketinggalan, dan itu nanti potensi tingkat kematiannya tinggi kalau tidak diatasi. Nah kalau yang ini mantap, ini besar-besar ini. Air susu induknya bagus ini. Ini gemuk-gemuk ini. Kita lihat perutnya ini kan sampai kenyang-kenyang sekali. Ini kenyang-kenyang ya teman-teman. Nah ini pentingnya kontrol ya. Jadi kalau ada masalah itu segera teratasi. Sering di komen itu teman-teman mengeluhkan itu setelah terjadi masalah ya. Jadi sudah terlewatkan
ya. Contoh ada yang kurus-kurus ya, karena tidak disusui dan baru ketahuan di hari kedua, hari ketiga itu kan sudah lemes posisi kelincinya. Kalau segera ketahuan di hari pertama itu kan nanti segera bisa teratasi. Oke. Tapi kalau saya melakukan controlling sekali lagi tidak seperti ini, hanya saya lihat satu-satu di dalam kotaknya masing-masing, di dalam hole-nya, di dalam kandangnya masing-masing, tidak harus saya turunkan. Kalau ada masalah baru saya turunkan ya. Nah, itu teman-teman pentingnya kontrol anakan kelinci ya. Nah, ini yang sering terlewatkan ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk sekalian ya menjawab untuk ukuran nestbox. Ini banyak yang tanya ukuran nestbox. Ukuran nestbox itu kalau saya bikin itu tidak pernah saya ukur ya. Tapi ya kira-kira saja, kira-kira itu ya 25 kali 30, dan ini disesuaikan dengan kelincinya. Kalau kelincinya besar ya berarti ukuran nestboxnya nanti dibikin agak panjang ya, supaya nanti tidak terlalu sempit di dalam nestbox, di dalam kotak tersebut ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau misalnya tinggi ada sisi yang dikasih lebih rendah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan samping-sampingnya tinggi, saya buat tinggi samping-sampingnya. Nah, ini ada sisi yang saya buat lebih rendah. Ini nanti supaya apa? Supaya ini tempat keluar masuk dari induknya. Kalau terlalu tinggi nanti ketika induknya itu melompat ke dalam nestbox itu nanti jatuhnya terlalu keras ya, kasihan kalau kena anaknya. Terlalu rendah juga jangan ya. Kalau terlalu rendah nanti waktu kelinci ini sudah mulai belajar membuka mata, sudah mulai bisa melihat, sudah mulai bisa mengejar induknya, nanti gampang untuk keluar dari ini nestbox. Kalau terlalu rendah, jadi terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan ya. Kalau mudah keluar itu nanti potensi untuk terjepit dan lain sebagainya, karena dia belum begitu siap ya, karena dia baru belajar buka mata, baru belajar berjalan, belum terlalu gesit, itu nanti juga berbahaya ya. Untuk tingginya itu ya kira-kira ini ya 15 cm ya. Nah, kemudian untuk bawahnya itu nanti kalau pakai triplek itu harus dikasih lubang ya, dikasih lubang supaya apa, nanti kalau kencing, misalnya kelincinya itu kencing di dalam nestbox itu nanti bisa tidak apa ya, bisa keluar lah dari nestboxnya, tidak bertahan air kencingnya di nestbox ya. Ada yang sebagian teman-teman yang membuatnya dari kawat teram bagian bawahnya ya, tapi itu menurut saya agak berbahaya kalau tidak dilapisi lagi, karena nanti berpotensi untuk apa namanya, anaknya ini terjepit di sela-sela kawat ya. Kemudian ada juga yang membuat bagian bawah itu dari bambu. Jadi di bambu itu kan tetap kalau dipasangnya tidak bisa 100% rapat ya, jadi ada sela-sela. Jadi tujuannya dilubangi bagian bawahnya itu adalah nanti kalau induknya kencing di nestbox itu supaya tidak apa ya, segera hilang lah intinya kencingnya, segera turun ke bawah ya. Ini saya buat dari triplek, ini kemudian saya bor, saya kasih lubang ya. Oke teman-teman, sekian ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat buat teman-teman sekalian ya. Kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar, kalau saya bisa jawab akan saya jawab, kalau tidak nanti saya akan berguru lagi. Oke, terima kasih sudah mengikuti videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi dan semoga bermanfaat.